Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Memang bikin geleng-geleng sih. Ya baru beberapa minggu saja sumur resapan itu sudah diaspal. Ya memang sih, kemarin banyak yang mengeluhkan sumur resapan Pemprov DKI Jakarta terjadi retak-retak di Jalan Lebak Bulus 3. Ya karena banyak yang protes karena jalan sudah retak karena sumur resapan tersebut. Ya akhirnya diaspal, sekarang mulus. Nah, yang bikin geleng-geleng itu kan buang-buang uang, buang-buang duit. Bayangkan itu duit warga DKI, warga Jakarta. Tetapi habis membikin sumur resapan yang konon katanya biayanya jutaan per satu sumur resapan. Sekarang sudah ditutup oleh aspal. Dan setelah ditamati dari berbagai macam foto, ternyata lubang-lubang untuk meresap air tersebut sudah tertutup aspal semua. Jadi kan mubazir kan, sumur resapan yang baru saja dibuat sudah hilang. Nah, tidak kali ini saja loh, proyek-proyek hilang. Proyek-proyek dengan dana yang relatif cukup besar hilang. Ya seperti contoh Tugu Sepatu. Tugu Sepatu bahkan tidak sampai berminggu-minggu karena aksi vandalisme tersebut. Katanya sih dibersihkan dan sekarang sampai saat ini menghilang. Dan juga Batu Gabion. Batu Gabion sekarang ini nggak tahu di mana. Padahal biayanya juga lumayan, 150 juta. Dan juga Tugu Getih Getah. Itu harganya yang lumayan fantastis sih, 550 juta. Juga sekarang ya tidak ada kabarnya. Ya seharusnya membuat kebijakan yang menggunakan uang rakyat, uang warga DKI seharusnya tidak seperti itulah, dikaji terlebih dahulu. Ini ada manfaatnya apa tidak? Padahal Gubernur Anies Baswedan dulu pernah berkata sih, pernah menyebut Ahok, yaitu Ahok sibuk membangun benda mati. Tetapi sekarang kenyataannya apa? Anies Baswedan justru membangun benda mati dan anfaedah. Terbukti Tugu Sepatu, Getih Getah, semua itu sekarang ya anfaedah, menghilang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bikin geleng-geleng, sumur resapan kini diaspal. Jalan Lebak Bulus 3, Jakarta Selatan sempat rusak gara-gara dibangunnya sumur resapan. Kini permukaan jalan tempat sumur resapan sudah ditutup aspal semua. Lalu, di mana lubang tempat air masuk ke dalam sumur resapan? Detik.com, Do Your Magic memantau Jalan Lebak Bulus 3, Jakarta Selatan pada Jumat 3 Desember 2021. Permukaan aspal di lokasi badan jalan yang semula rusak gara-gara tutup sumur resapan kini mulus. Aspal terlihat berwarna gelap, tanda masih baru. Fungsi sumur resapan adalah menyerap air agar tidak ada genangan atau banjir, sehingga air yang masuk ke sumber resapan bisa diteruskan sampai ke lapisan tanah yang mampu menyerap air. Supaya air di jalanan bisa masuk ke sumur resapan, tentu butuh lubang. Namun, kini tutup sumur resapan sudah diaspal. Masih adakah lubang-lubang itu? Berdasarkan pantauan Detik.com, sebagian tutup sumur resapan yang sudah diaspal tidak lagi terdapat lubang air di badan jalan. Lokasi sumur resapan yang diaspal dan kini tanpa lubang air di atasnya ada di dekat gereja Jemaat Sumber Kasih, di dekat perumahan Town Dahlia House, dan di dekat Winfield Residence. Namun di lokasi yang sama ada pula yang diberi lubang meski sudah ditutup aspal. Lubang di atas aspal ini berdiameter sejempol orang dewasa. Jumlahnya ada 6 lubang kecil-kecil. Tak ada kendala yang berarti yang dirasakan roda seperti motor ketika melintasi lubang ini. Lantaran lubang ini cukup rata tanpa gundukan atau cekungan. Tak ada kendala yang berarti yang dirasakan roda sepeda motor ketika melintasi lubang ini. Lantaran lubang ini cukup rata tanpa adanya gundukan atau cekungan. Diketahui setelah sempat menjadi sorotan jalan yang rusak akibat proyek sumur resapan yang berada di Jalan Lebak Bulus 3 Cilandak, Jakarta Selatan Kamis 2 Desember siang mulai diperbaiki. Petugas sumber daya air mulai memperbaiki aspal yang rusak akibat proyek sumur resapan yang berada di Jalan Lebak Bulus 3 Cilandak, Jakarta Selatan. Sejumlah retakan jalan kini sudah tidak terlihat. Selain melakukan penembelan aspal jalan yang rusak, petugas juga melakukan peninggian terhadap jalan yang bergelombang. Sebelumnya, sumur resapan yang berada di jalan ini sempat disorot karena merusak badan jalan.
DPRD DKI Jakarta menghapus anggaran pembuatan sumur resapan sebesar 120 miliar dari APBD tahun 2022. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengatakan, banyaknya protes warga atas pembangunan sumur resapan menjadi alasan penghapusan sementara anggaran sumur resapan di tahun depan. Juga diketahui, tugu sepatu yang ada di kawasan stasiun BNI City Sudirman, Jakarta Pusat hilang. Peristiwa ini terjadi usai tugu tersebut menjadi sasaran vandalisme pihak tak bertanggung jawab. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan, tugu sepatu itu dibuat dari hasil kolaborasi untuk mempercantik kota Jakarta untuk memberikan dukungan kepada UMKM. Kemudian kan ada yang coret-coret yang tidak bijak, tidak baik, makanya sekarang harus dibersihkan dulu, dirapikan, dibersihkan dulu, nanti pada waktunya kita akan tampilkan lagi, kata dia. Diketahui setelah dicoret-coret oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tugu sepatu di stasiun BNI City Sudirman, Jakarta Pusat pada Senin 20 September 2021 tiba-tiba menghilang. Tugu sepatu yang dijadikan sasaran vandalisme disesalkan oleh Pemprov DKI karena instalasi sepatu ini merupakan penanda dimulainya rangkaian Festival Kolaborasi Jakarta 2021. Berdasarkan pantauan pada pukul 11.40, tugu sepatu sudah tidak terlihat lagi. Bahkan, sisa las dan bekasnya pun tidak tertinggal. Kondisi di sekitar kawasan tugu sepatu terlihat sepi. Tadi malam sekitar pukul 1 dini hari mungkin dicopot, kata petugas keamanan stasiun BNI City Sudirman pada Senin 20 September. MNC Postal Indonesia berusaha menghubungi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, namun belum ada jawaban. Diketahui tugu sepatu tersebut diperkenalkan oleh Pemprov DKI pada Jumat 17 September. Esoknya tugu sepatu kena aksi vandalisme dengan coretan pilok warna biru dan hitam. Perlu diketahui juga, instalasi getih getah di Bundaran HI belum lama ini dibongkar. Di lokasi tempat itu kini terdapat batu yang disebut batu gabion. Itu sebenarnya bukan pengganti getih getah, sebenarnya itu lokasi tempat untuk instalasi, kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta Susi Marsitawati kepada liputan6.com yang diakses pada Senin pada Kamis 22 Agustus 2019 yang lalu. Nah, sekarang kita menggunakan batu-batuan itu, susunan batu yang kita sebut dengan instalasi gabion. Nah, itu kita taruh di situ, ujar dia. Susi menjelaskan makna filosofis instalasi tersebut. Dia menyebut ada 3 pilar yang menggambarkan elemen tanah, air, dan udara. Jadi, penyelarasan lingkungan di mana di bawah kita taman-tamanan juga, kata dia. Jenis tanaman yang ditanam di instalasi tersebut berasal dari tanaman anti polutan. Susi menyebut diantaranya lollipop dan sansevieria atau lidah mertua. Tanaman-tanaman itu diharapkan bisa mengurangi polusi yang cukup buruk di Jakarta. Anggaran pemasangan batu gabion itu sekitar 150 juta. Kemarin itu penanamannya dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Kini mau menggambarkan informasi kita tanam tanaman polutan. Narasinya sedang kita buat, ucapnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara tentang instalasi bambu getih getah yang dipasang di beberapa wilayah di Jakarta. Instalasi bambu ini karya Joko Avianto dan menelan anggaran kurang lebih 550 juta. Dikutip dari akun Instagram Anies Baswedan Sabtu 20 Juli 2019 yang lalu, Anies mengatakan hiasan itu merupakan bagian dari penyambutan acara Asian Games pada tahun 2018. Beragam atribut dipasang di sekitar Senayan di beberapa wilayah Jakarta. Itu semua bukan permanen. Selesainya Asian Games, semua atribut dilepas kembali, tulis dia. Anies mengatakan, pencabutan atribut ini juga berlaku untuk instalasi bambu. Dia mengatakan, pemasangan karya seni ini rencananya berlangsung selama 6 bulan, tapi ternyata malah bisa tahan lama. Kini memang sudah waktunya untuk diturunkan. Tidak ada yang aneh, selesai acara ya diturunkan, kata dia. Anies juga menyinggung soal biaya. Dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah berbeda dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pribadi. Pengeluaran pemerintah juga bertujuan menggerakkan perekonomian, meratakan manfaat anggaran untuk orang banyak, tulis dia. Anies juga mengatakan, pengeluaran pemerintah juga ditujukan bagi kelompok-kelompok yang jarang menerimanya. Itu prinsip dasar ekonomi makro, tulis mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. Anies juga berbicara tentang instalasi bambu. Dikatakan bahwa instalasi bambu dipilih untuk menjangkau petani, seniman, dan tenaga kerja terampil di bidang bambu, termasuk juga jasa angkutan, para tukang yang memasang dan yang membongkar karya seni.
Itu semua adalah akibat dari pilihan material bambu yang menggerakkan ekonomi lokal, kecil, dan rakyat kebanyakan, tulis dia. Anies juga menjelaskan bahwa bambu itu berasal dari Jawa Barat. Bambunya juga berasal dari petani lokal. Dana itu diterima bukan oleh pelaku ekonomi raksasa, tapi justru oleh pelaku ekonomi makro dan kecil, tulis dia.